sempat viral, tempe yang dibuat dari mie instan. 100% pakai mie instan loh ya, nggak ada kacang kedelainya sama sekali. Nih buktinya. Untuk membuatnya, mie instan harus direbus dulu. Setelah matang dan dingin, baru deh bisa diberi ragi tempe. Lanjut bentuk dan bungkus pakai daun pisang. Oke, sip. Waktunya menunggu sampai 2 malam biar raginya tumbuh. Dan tada, ini dia tempe mie instannya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Proses menempe berhasil karena mie instan yang dibuat dari tepung terigu ini mengandung gluten. Gluten inilah yang bikin ragi tempe bisa terus berkembang. Sekarang kita icipin yuk. Kalau dimakan, aroma dan rasa sedikit masam khas tempe masih kerasa banget. Bedanya ada di teksturnya yang jauh lebih lembek dibanding tempe dari kacang. Yummy! Sobat Unyil, kreasi tempe unik ini dibuat sama Kak Wida ini loh, salah satu penggiat tempe movement. Gerakan yang aktif mengkampanyekan tempe si pangan asli Indonesia ke seluruh dunia. Kak Wida juga sudah lama loh bereksperimen membuat tempe dari aneka kacang. Keanekaragaman hayati di Indonesia yang kaya dari Sabang sampai Merauke jadi alasannya. Biar tiap-tiap daerah bisa merasakan manfaat tempe menggunakan pilihan kacang yang ada di daerahnya. Karena dari kacang kedelai setelah dijadikan tempe, maka nutrisinya berlipat. Entah itu bertambah atau misalnya diubah ke dalam bentuk sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sehingga dengan demikian, kacang-kacangan lain pun akan mengalami proses yang sama. Akhirnya, di suatu daerah yang misalnya keterbatasan sumber protein, kita bisa merubah kacang yang ada di sana menjadi sumber protein melalui proses penempean. Bahkan nih, biar kita bisa bikin tempe sendiri, Kak Wida menyediakan paket menempe juga loh. Isinya sudah komplit, mulai dari aneka kacang-kacangan, ragi tempe, dan bahan pelengkap lainnya. Nih, Unyil kasih lihat cara bikin tempe dari campuran aneka kacang. Kali ini ada kacang merah. Kacang yang biasa dijadikan campuran sup ini perlu dikeringkan dulu dengan cara dijemur. Habis kering, kita campur deh kacang merah sama kacang-kacang lainnya. Ada kacang hitam, kedelai kuning, dan kacang hijau juga. Lanjut direndam bersama cairan perendam khusus bernama palape. Selain bikin kacang-kacang ini melunak, cairan palape yang terbuat dari fermentasi bakteri asam laktat ini bakal bikin rendaman kacangnya jadi asam. Asam ini yang diperlukan biar ragi bisa tumbuh. Lanjut, setelah direndam selama 2 harian, kita kukus sebentar supaya steril. Sip, jangan lupa didinginin. Dan ini dia, bagian penting yang gak boleh dilewatkan. Tinggal kita kasih taburan ragi tempenya deh. Ragi tempe adalah ragi khusus untuk membuat tempe berupa bubuk kering berisi jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini aman dikonsumsi karena nggak menghasilkan racun. Lanjut bungkus sampai rapat menggunakan daun. Dan simpan di tempat yang hangat sekitar 30-32 derajat Celcius supaya proses fermentasi dengan raginya bisa tumbuh optimal. Tempe bakal jadi pada 24-60 jam ke depan. Dan tada! Wah, sudah jadi deh tempe aneka kacangnya. Yap, putih-putih yang terlihat di tempe kayak gini yang menandakan proses fermentasi ragi si tempe berhasil dan jadi. Yuhu! Dengan adanya inovasi tempe dari aneka kacang seperti ini, harapannya bisa menjadi solusi bagi para pengrajin dan penikmat tempe untuk bisa lebih kreatif memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi deh terlalu bergantung sama kedelai impor